Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على رسول الله ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنه الحدث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh, baik tokoh masyarakat, Bapak RW beserta jajarannya, para tokoh agama, para asatid, para alim ulama, hufadzul Quran, dan juga wabil khusus kepada DKM beserta stafnya rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal. Ingin mulia, mari bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Pasti Allah akan muliakan, Allah akan terima tobatnya, Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan maghfirah atau ampunan. Semoga siang ini seluruh dosa kita ini berguguran, amin ya rabbal. Derajat kita ditinggikan oleh Allah, diselamatkan di dunia maupun akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Syukur ini sebagai ungkapan tanda terima kasih kita kepada Allah. Ketika kita sakit atau ada seseorang yang sakit, lalu dia mendatangi dokter, dia datangi tabib, kemudian tabib pun berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Padahal sama-sama kita tahu yang menyembuhkan penyakit hanya Allah. Bahkan dokter tabib pun kadang tahu. Kalau yang tahu,
Kemudian setelah kita berobat, kadang sembuh, kadang enggak. Kemudian kita pun membayar dokternya ini. Bahkan bukan hanya itu, kita pun mengucapkan terima kasih. Padahal belum tentu sembuh. Nah, terkadang kita lupa nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, zahir batin ada semua sama kita. Namun terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Ada nikmatul am, nikmat yang umum, semuanya dikasih. Seperti kita hari ini, kepala dikasih, tangan dikasih, kaki dikasih, mata, semuanya ada. Alhamdulillah. Terkadang karena umum ini kita lupa bersyukur kepada Allah. Nikmatnya punya mata, nikmatnya punya telinga, nikmatnya punya tangan, kaki dan lain sebagainya. Kapan nikmat yang am ini akan dapat kita syukuri? Pertama, biasanya ketika melihat orang lain yang cacat. Ada orang buta, baru kita nyadar, alhamdulillah ya Allah, betapa nikmatnya mata ini. Atau pandangan kita ini mulai kabur, telinga kita pendengarannya mulai berkurang. Kita mulai sadar ini betapa nikmatnya punya mata, telinga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada nikmatul khas, nikmat yang khusus. Orang lain nggak diberi, cuman kita yang diberi. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok, undian berhadiah, kita dapat hadiah. Nggak ada satu RW ini yang dapat kecuali kita. Maka secara langsung kita pun bisa mengucapkan alhamdulillah, bahkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud syukur. Karena nggak ada yang dikasih, nggak ada yang diberi kecuali kita. Maka baik nikmat am maupun nikmat khas, umum atau khusus, marilah bersama-sama kita bersyukur atas nikmat ini sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika seseorang ini dia tidak bersyukur kepada Allah, nikmatnya nggak dikurangi, nikmatnya nggak dihilangi, malah ditambahi oleh Allah. Semakin dia kufur, semakin dia bermaksiat kepada Allah, semakin nikmat dunianya ditambahi, jabatannya ditinggikan oleh Allah, dan dia merasa aman-aman saja. Musibah nggak ada, sakit enggak, keluarga aman-aman saja, santai dia merasa. Padahal tanpa terasa dia sudah dicuekin oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, dilulu sama Allah, istidraj dari Allah. Jabatan semakin tinggi, harta semakin banyak, semakin jauh daripada Allah. Ini musibah. Seseorang tidak bisa bangun malam untuk tahajud, musibah. Jangan dianggap bukan musibah. Orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran, musibah. Seorang muslim dia nggak sempat sholat berjamaah, tidak sempat zikir, musibah. Jadi jangan pernah menganggap musibah itu kecelakaan, kebanjiran, kebakaran, itu musibah. Tapi tidak bisa dibandingkan musibah
ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Polemik nasab sampai sekarang masih terus, ya. Pro kontra terus. Maka setelah saya mengamati itu, menurut saya lebih baik mencintai daripada membenci. Jangankan mereka yang masyhur dengan keturunan Nabi, tetangga kita yang mungkin lebih miskin, pendidikannya lebih rendah dari kita, bahkan non muslim, ini wajib kita cintai. Apalagi mereka yang masyhur dengan bernasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan lebih baik mencintai daripada membenci? Kalau seandainya kita mencintai mereka, nanti di hari kiamat ternyata mereka palsu, bukan keturunan Nabi, itu bukan urusan kita. Ya, kita nggak salah karena mencintai mereka. Ya. Tapi sebaliknya, andai kita membenci para habaib, kemudian di hari kiamat ternyata mereka benar-benar keturunan Nabi, benar-benar cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kita nggak malu ketemu Nabi? Ya Rasulullah, aku adalah umatmu yang setia menghidupkan sunnah-sunnah engkau. Mungkin Nabi menjawab, kamu ini yang suka resek, yang suka membenci cucu-cucuku. Gak bisa apa-apa kita, malu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan siang duhur kali ini kami akan meneruskan kajian Kitab Bulughul Maram, masih membahas tentang shaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau diterjemahkan, Abi Hurairah ini bapaknya kucing kecil. Tapi kan kalau kita terjemahkan nggak mungkin dari bapaknya kucing kecil, gitu kan? Karena ini julukan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu Abi Hurairah, kebetulan di pangkuan beliau ada kucing kecil. Maka Nabi mengatakan, ma hadhihi, ini apa Abi Hurairah? Abdurrahman bin Sahar aslinya. Ini apa Abdurrahman? Maka Abdurrahman atau yang sekarang Abi Hurairah itu mengatakan ini adalah Hirah atau Hurairah, kucing kecil. Maka Nabi kurang lebih mengatakan, bal anta Abi Hurairah, kamu ini Abi Hurairah. Julukan dari Nabi, ya, julukan yang disematkan dari Nabi kepada para sahabat ini akan nempel terus sampai hari kiamat. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi ini nggak disebutkan an Abdurrahman bin Sahar, tidak, nggak ada. Yang ada an Abi Hurairah. Ini lebih kondang, lebih masyhur julukan yang diberikan oleh Nabi daripada nama asli. Begitu melekat. Baik ini
julukan yang baik ataupun yang buruk seperti yang diberikan kepada Abu Jahal. Sampai sekarang banyak yang nggak tahu nama asli Abu Jahal. Ngertinya pokoknya Abu Jahal. Abul Hakam nggak tahu adanya Abu Jahal sampai hari kiamat. Bahkan nanti ketika di akhirat kita akan bertemu mereka semua memanggil Abi Hurairah dan juga Abu Jahal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Saf terbaik laki-laki adalah saf paling depan, saf awal. Wa syarruha akhiruha. Saf paling buruk untuk laki-laki adalah bagian belakang, paling akhir. Wa khairu sufufin nisa'i, ketika perempuan ini sholat bersama laki-laki, maka saf terbaik bagi mereka adalah akhiruha, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Saf perempuan yang terbaik adalah yang di belakang, dan yang paling jelek adalah bagian depan. Ini ketika perempuan sholat bersama laki-laki. Kalau mereka sholat khusus berjamaah, tidak ada laki-laki, hanya perempuan, maka tetap sama dengan laki-laki. Saf terbaik bagi mereka yang awal, ini yang terbaik. Kemudian paling buruk yang akhir ketika khusus perempuan. Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala ahli saffil awal. Allah subhanahu wa ta'ala beserta para malaikat selalu mendoakan bagi siapapun yang berada di shaf pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Didoakan oleh Allah. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah beserta para malaikat mendoakan khusus shaf yang berada di sebelah kanan. Beda doanya ini dengan yang ada di sebelah kiri. Banyakan mana? Sebelah kanan. Akhirnya sahabat ini milih sebelah kanan semua. Ya kanan yang diisi, yang kiri kosong, nggak balance, nggak seimbang akhirnya. Kemudian Nabi pun mengatakan, man ammara maisaratal masjidi, barang siapa yang meramaikan shaf sebelah kiri masjid, ya, artinya shaf sebelah kiri, lahu kiflani minal ajri, maka dia mendapatkan pahala double. Ini pahala shaf sebelah kiri dan juga pahala ngalah karena dia mau di kiri. Nah, ini kalau Nabi hanya mengatakan yang kanan ini dapat doa dari malaikat dan Allah Ta'ala, ini nggak ada yang mau di sebelah kiri. Maka yang di sebelah kiri, apalagi shaf awal, ini mendapatkan 2 pahala. Nih. Artinya bagaimana? Rebutan shaf awal, asal dia berhak, bukan anak kecil ataupun yang di belakang imam persis, bukan seseorang yang tahu menjadi imamah atau menjadi imam.
yang di belakang imam, usahakan yang tahu persis fikih menjadi imam, sehingga kalau seandainya terjadi kesalahan pada imam, dia bisa mengingatkan. Atau seandainya imam ini sholatnya batal, kemudian imamnya pergi dari posisinya, maka dia bisa istikhlaf, segera mengganti posisi imam. Nah, kalau yang di belakang imam nggak tahu, imamnya batal malah tengok-tengok, kok nggak ada yang ganti gitu. Nah, ini kan payah. Nah. Kenapa shaf awal bagi laki-laki ini yang terbaik? Likurbihim minal imami. Pertama alasannya karena dekat dengan imam. Wali annal musara'a ilaihi tadullu ala kamalil i'tina'i bis shalah. Segera menempati shaf awal ini menunjukkan dia ini sangat perhatian dengan sholat, ya. Prioritas pokoknya, saya berada di shaf pertama, ya. Ini menunjukkan dia itu iktina, sangat-sangat memperhatikan sholat. Bahkan walau aliman nasu ma fihi minal ajri la atauhu walau habwan. Seandainya manusia ini tahu betapa besarnya pahala yang akan didapat ketika dia berada di shaf pertama, la atauhu walau habwan, maka dia akan berusaha merebut, mendatanginya walau dengan merangkak kaki. Nah, ini Masya Allah, yang sepuh-sepuh ini ada di shaf pertama, luar biasa, ya. Kalah kita yang muda-muda ini, ya. Biasanya yang muda nih, ya udahlah yang sepuh aja yang di depan. Nah, enggak, siapa saja yang penting berhak, artinya dia ini sudah baligh, ya, sudah dewasa, berhak semua. Balapan. Yang muda jangan mau kalah dengan yang tua. Yang tua harus jaga gengsi, jangan sampai kalah dengan yang muda. Itu. Kenapa? Al-isar fil ibadah makruhun. Jadi kalau ada shaf yang depan ini kosong, nggak usah ngomong sama orang sebelahnya, Pak, depan kosong, yang sepuh, nggak usah. Langsung kita isi. Mengalah untuk urusan ibadah makruh. Apa? Makruh. Ada shaf yang kosong, segera kita merapat. Nggak usah nyuruh orang lain. Nah. Al-ithar fi ghairil ibadah mustahabun. Mengalah untuk selain urusan ibadah sangat dianjurkan. Lagi ngantri makan, ada jamuan makan, ngantri, silahkan duluan, silahkan duluan. Ini sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kalau sekarang kan takut nggak kebagian kalau makan, ya. Jadi berusaha duluan. Ini kalau ngalah luar biasa pahalanya. Kemudian wal muradu bis shafil awal as-shaf alladhi yalil imam wa syarrus sufufi akhiruha. Shaf awal maklum kita ini, shaf yang dekat dengan imam ini. Kemudian shaf yang paling buruk bagi laki-laki yang bagian belakang. Nah, ini kenapa? Wadzalika likillati ajriha bisababi bu'diha an simai qiraatil imami. Urusan pahala tidak seperti shaf pertama. Artinya
Shaf paling belakang sedikit pahalanya. Kenapa? Jauh dari imam, ya, jauh dari mendengarkan bacaan imam. Jadi kurang iktina, kurang memperhatikan. Tapi kalau yang di shaf awal ini akan lebih khusyuk, ya, akan lebih banyak pahalanya. Di samping itu walikurbiha minan nisa'i, ya, dan alasannya kenapa paling buruk, ya, sedikit pahalanya juga karena paling dekat dengan shaf perempuan. Mungkin ada yang coba untuk mencuri pandangan matanya, ngintip-ngintip dikit. Nah, ini. Kemudian wal ahaqqu bis-shaffil awal ulul ahlami wan nuha. Yang paling berhak di shaf pertama ini yang penting sudah baligh, sudah berakal, ya, ataupun yang sudah banyak ilmu agamanya. Ini yang paling berhak di dekat imam. Pokoknya yang di shaf awal, anak-anak itu di belakang, jangan naruh anak-anak di shaf pertama ini. Ya, kecuali memang nggak ada orang, ya, yang ada hanya anak-anak. Ya, mau taruh di mana lagi? Seperti itu. Kalau seperti di sini, anak-anak taruh di belakang. Kemudian wan nisa'u khairu sufufihinna akhiruhunna libu'dihinna anir rijal. Shaf terbaik bagi wanita yang paling belakang. Kenapa? Jauh dari laki-laki. Ini ketika sholatnya bareng dengan berjamaah bersama laki-laki. Kalau mereka sholat sendiri, artinya berjamaah hanya khusus wanita, maka shaf yang terbaik tetap bagian depan, shaf yang paling buruk bagian belakang. Cuman gini menjadi catatan kita, seburuk shaf, seburuk-buruknya shaf laki-laki bagian belakang itu masih tetap lebih baik, lebih sempurna daripada sholat di rumah. Ada seseorang yang dia dengan pemikirannya, kenapa saya sholat di rumah? Kalau saya sholat di rumah, maka saya bisa mengimami istri dan anak-anak dan keluarga saya. Jadi mereka bisa mendapatkan 25 derajat semua. Tidak demikian. Laki-laki sholat di masjid. Itu. Perempuan, kata Nabi, diberi kelonggaran. Kalau mereka mau ke masjid, jangan dilarang. Kalau mereka tidak mau pergi ke masjid, jangan disuruh. Suka-suka mereka. Tapi kalau mereka, para perempuan, para wanita hendak pergi ke masjid, harus pertama usahakan dengan mahramnya, anak atau suaminya. Yang kedua, harus tutup aurat, tidak boleh mengumbar aurat sehingga menjadikan fitnah, ya. Pakai pakaian yang rapi menutup aurat, jangan pakai celana pendek ke masjid, ya, wudunya bareng laki-laki, itu ngawur itu, ya, bikin orang masjid jadi dosa. Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Sebelah kiri, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, shaf yang terbaik itu yang di depan. Ini orangnya datang belakangan, karena dia mencari terbaik, dia buru-buru ke depan waktu udah kamar. Gimana yang begini ini? Apa saya termasuk yang terbaik itu? Terima kasih. Ya.
pengennya di depan tapi datangnya belakangan, ngapling dulu. Ya, ini nggak boleh, nggak ada ngapling-ngapling seperti ini, nggak ada. Jam 11 atau pagi duha ke masjid langsung gelar sajadah. Ini orang nggak pada berani nih di situ. Ini nggak boleh. Masjid ini milik umum, milik bersama. Siapapun berhak untuk menempati shaf pertama. Jadi kalau pengen ada di shaf pertama, datangnya cepat. Jangan cuma naruh sajadah, udah mau iqomah baru datang. Orang sudah mau rapat, ini sajadah saya di depan. Ya. Enggak boleh seperti itu, kurang adab. Jadi siapapun ya silahkan menempati shaf pertama, yang penting layak. Ya, kelayakan ini ditandai dengan dia ulin nuha ataupun ya sudah balik. Kemudian sholatnya juga nggak main-main, benar-benar niat sholat. Makanya saya bilang tadi, yang tua gengsi kalau sampai di belakang, yang muda di depan. Yang muda juga jangan sampai kalah dengan yang tua. Maka yang pengen di shaf awal segera menempati shaf awal, shaf pertama. Itu adabnya demikian. Kalau pengen shaf pertama segera tempati, segera datang lebih awal. Kalau seandainya ya shaf pertama, biasanya kita di shaf pertama, kemudian ada orang lain sudah datang duluan, jangan diusir. Ini biasanya saya di sini, jangan. Nah, kemudian jemaah yang tetap biasanya, di ujung ini Pak Haji udah sepuh. Biasanya kalau berdiri sambil pegangan dinding atau tembok masjid, ya kita tahu diri, ya. Ikram, memuliakan, silahkan. Ini sama-sama tahulah, itu lebih enak semua. Jadi memang nggak boleh ngapling pakai sajadah. Nanti kalau orangnya datang kan bingung. Ya. Bahkan kalau dalam kitab fikih gini, ada yang ngapling sajadah, orangnya nggak datang. Bagaimana cara menyingkirkan sajadah? Dengan kaki kita. Ini bukan penghinaan, karena ada maksudnya dalam fikihnya. Kalau kita angkat dengan tangan kita, kemudian kita singkirkan ke belakang, kok hilang, maka kita ganti, kita yang memindahkan. Tapi kalau dengan kaki tidak mengganti, ya, bahwa alam itu maksudnya seperti apa, hanya dalam kajian fikihnya demikian. Ya, nyingkirin sajadah orang yang orangnya nggak ada, sudah iqamah kok nggak ada, dengan kaki gulungnya. Waduh, nggak sopan, dengan tangan, tapi jangan sampai hilang. Nanti kalau sudah sholat gelar lagi, nggak masalah. Ya. Kalau kita pakai bagaimana? Kalau orangnya rela nggak apa-apa, kalau tidak jadi masalah. Cukup ya. Kalau pengen depan datang cepat, gitu aja, rebutan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, di masjid sini sering diingatkan seperti di surat Al-A'raf 31, masuk ke masjid supaya pakaian yang rapi. Itu hari Jumat sering diingatkan. Pertanyaan saya, kalau saya jadi petugas masjid untuk hari-hari biasa, banyak dari teman-teman kita yang sholat harusnya belang bonteng di belakang paling depan, sehingga menurut saya berada di belakang, konsentrasi saya bubar ke arah. Boleh nggak saya mengikatkan dengan kata-kata yang depan, sebaiknya kalau yang pakai kaos belang bonteng begini di belakang saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mau ngadep Pak Lurah, itu saja rapi, luas.
Ini apalagi kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maaf, kadang ada yang pakai celana kaosnya agak naik dikit, begitu sujud ruku kelihatan bagian belakangnya. Ini kalau lurus muter dengan pusar, ya, dengan pusar, karena yang dikehendaki aurat laki-laki dalam sholat itu menutup pusar dan lutut. Di antara lutut dan pusar, lututnya ditutup, pusarnya ditutup, itu muter. Bukan kalau lutut kelihatan terus ditutup tapi bagian paha kelihatan, ya tetap aja itu aurat nggak sah. Makanya ketika sujud pakai celana, kemudian hanya pakai kaos sampai bagian belakang kelihatan, ini sholatnya tidak sah. Kemudian kita boleh nggak mengingatkan? Wajib. Kalau ada kemampuan, dalam artian kemampuan, kita pun ada ilmu untuk mengingatkan. Lah terus bagaimana sholat yang benar? Tutup aurat kita. Gitu. Bukan hanya ketika takbir, dari takbir sampai salam termasuk sujud ruku, aurat harus ditutup sempurna. Cara mengingatkan bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan mau'izah, dengan tutur sapa yang baik, dengan hikmah. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai membuat mereka malu. Ajak ngobrol, ajak ngopi. Nah, meskipun sama-sama kita tahu ini dalam kajian fikih, sholat ini yang penting menutupi pusar dengan menutupi lutut. Jadi seandainya ada orang sholat dia nggak pakai kaos, ya, yang penting pusarnya ketutup, lututnya ketutup, sah. Tapi luwes apa tidak? Karena kalau berbicara fikih kan minimal yang dikehendaki syariat. Menurut pandangan syariat sah, tapi luwesnya nggak ada. Coba nggak pakai kaos, nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung atau celana, celananya persis di bawah lutut. Kemudian sholat di sini, kira-kira jadi pusat perhatian apa enggak? Ya, pusat perhatian, bikin orang lain dosa. Ini ngapain? Suudzon nanti dosa kita ini. Ini orang waras apa tidak? Jangan-jangan habis obatnya gitu kan? Ini bisa dipahami. Silakan kalau ada kesalahan dari siapapun diingatkan. Bahkan itu wajib, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sopan, yang ilmiah, dengan tutur kata yang baik. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua sehingga kita tetap bisa bersujud kepada Allah, tetap bisa ngaji, tetap bisa ibadah. Kemudian marilah kita jaga keluarga kita semua. Ku anfusakum. Jagalah diri kalian. Alhamdulillah kita sedikit banyak sudah dapat menjaga diri kita dari neraka. Bisa sholat berjamaah, bisa sholat ngaji dan lain sebagainya. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Perhatikan keluarga kita. Ya, ini akhir zaman banyak fitnah. Bagaimana yang perempuan menutup aurat, yang laki-laki ajarkan untuk senantiasa sholat berjamaah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang soleh, yang perempuan menjadi solehah dan berikut keturunan-keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kematian kita yang gak jelas kapan waktunya dan dalam kondisi bagaimana, kemudian di mana tempatnya kita nggak akan pernah tahu. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bi husnil khatimah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.